kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Haleluya. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Amin, puji Tuhan. Kalau kita masih setia dengan ini, sebab kebaikan Tuhan yang luar biasa. Silakan Pak Pendeta. Baik, selamat malam Bapak Ibu semua. Ya, kami di sini ada Pak Widi. Senang sekali bisa kita bertemu dalam acara doa kita malam hari ini. Tetap semangat karena tidak ada sesuatu terjadi tanpa berdoa ya Bapak Ibu ya. Kegerakan terjadi melalui doa ya. Kita terus kobarkan api doa di tengah-tengah keluarga, gereja dan juga komunitas kita. Hari ini judul firman Tuhan adalah melayani dalam kelimpahan ya. Kalau kita bicara tentang kelimpahan, pasti kita itu excited ya, semangat gitu ya, mendengar tentang kelimpahan gitu ya. Kalau mungkin bahasa lain dari kelimpahan itu luber ya, meluap-luap ya. Jadi kalau kita di rumah lupa matikan keran gitu ya, itu pasti airnya itu meluap-luap, luber keluar, membasahi sekelilingnya. Dan Pak Pendeta video itu iya miring ya, ini diapain? dibetulin dulu. Diapain supaya nggak miring ya? Ya, Udah? sudah. Oke, siap. Makasih, baik. Asal orangnya jangan miring ya. Ya. Jangan ya. Baik, kita lanjutkan ya. Melayani dalam kelimpahan itu kita bisa gambarkan seperti gelas ya, atau misalnya sumur meluap-luap ya, airnya itu keluar dari dalam perut bumi gitu ya, mengalir keluar ya, membasahi sekelilingnya. Pasti sekelilingnya itu akan ada tumbuhan-tumbuhan yang hijau, lalu ada hidup ikan-ikan gitu ya, dan itu memberikan kehidupan gitu ya. Nah, itulah gambaran kelimpahan yang Tuhan maksudkan ketika air sumur atau gelas yang melimpah ya, terus dialirin oleh air gitu ya, pasti terjadi yang namanya luber gitu, meluap gitu, membasahi sekelilingnya. Kita nggak bisa bendung karena terus meluap, terus tercurah gitu ya, akhirnya terjadi melimpah, mengalir keluar gitu. Jadi demikian juga sebenarnya ya kehidupan orang percaya kita itu, kalau melayani dalam kelimpahan itu tidak ditentukan oleh situasi kondisi sekeliling kita. Ya, sama seperti sumur tadi atau gelas tadi, apakah sekelilingnya itu ada kotoran, apakah sekelilingnya itu ada batu-batu, ada kerikil, tanah atau apapun itu, terus mengalir ya, mengalir terus. Nah, demikianlah gambaran orang percaya. Kita melayani, kita melakukan perintah Tuhan, kita melakukan kehendak Tuhan, tidak ditentukan oleh situasi kondisi yang kita alami, tidak ditentukan oleh sikap
atau sifat orang-orang yang ada di sekeliling kita, ya. Itulah yang namanya, karena apa? Karena kita melayani dari dalam, dari hati yang meluap dengan syukur, dari hati yang digerakkan oleh Roh Kudus, hati yang diubahkan oleh Roh Kudus. Itulah pelayanan yang Tuhan kehendaki terjadi dalam kehidupan kita. Ketaatan kita lakukan karena apa? Karena ada hati yang melimpah dengan syukur, gitu. Ya, melimpah dengan syukur seperti yang dikatakan oleh Paulus di dalam 1 Korintus 1 ayat yang keempat sampai ayat yang ke-5. Saya akan bacakan buat kita semua. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan, dalam segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Nah, Paulus mengingatkan jemaat yang ada di Korintus, ya, bahwa jemaat Korintus itu adalah jemaat yang sudah menjadi kaya dalam segala sesuatu, dalam segala hal, ya Bapak Ibu. Sudah menjadi kaya dalam segala hal, gitu ya. Nah, Paulus sendiri memberi teladan di ayat yang keempat. Aku senantiasa mengucap syukur. Nah, siapa yang orang kaya yang sesungguhnya? Menurut Bapak Ibu, siapa orang kaya yang sesungguhnya? Orang kaya yang sesungguhnya itu adalah orang yang bisa mengucap syukur dalam segala sesuatu. Bukan orang yang memiliki. Karena orang yang memiliki belum tentu dia mensyukuri. Tapi orang yang mensyukuri sudah pasti menikmati. Memiliki belum tentu menikmati, belum tentu bersyukur dan menikmati. Tapi orang yang bersyukur sudah pasti menikmati, ya. Nah, karena itu Paulus memberi kesaksian, aku mengucap syukur kepada Allah atas kasih karunia Allah. Apa yang membuat Paulus mengucap syukur? Yaitu kasih karunia Allah. Inilah yang memampukan Paulus melayani dalam segala ucapan syukur. Ucapan syukur ini memampukan Paulus melayani dalam segala situasi, kondisi, keadaan. Apakah musim dalam pelayanannya itu adalah karam kapal? Apakah musim dalam pelayanannya itu dia dipukul orang? Apakah musim dalam pelayanannya itu dia kelaparan? Apakah musim dalam pelayanannya itu dia harus dibenci? Semua musim yang terjadi dalam kehidupan Paulus bisa lewati dengan baik. Karena apa Bapak Ibu? Karena ia melayani dalam kelimpahan. Haleluya. Melayani dalam kelimpahan akan memampukan kita melewati segala musim dalam kehidupan kita. Melayani dalam kelimpahan tidak membuat kita berhenti di saat ada orang yang membenci kita. Melayani dalam kelimpahan tidak membuat kita ngambek di saat kita harus kelaparan. Melayani dalam kelimpahan tidak membuat kita berhenti di saat kita harus mengalami kesusahan, penganiayaan dalam kehidupan kita. Kita tentu belum mengalami separah yang dialami oleh Paulus. Tapi hari ini kita melihat satu teladan yang luar biasa. Seorang Paulus dimampukan Tuhan melayani, melewati segala musim dalam hidupnya, dalam pelayanannya. Karena dia memiliki satu rahasia Bapak Ibu. Dia melayani dalam kelimpahan. Tuhan tentu juga mau jemaat Korintus, jemaat Gereja Baptis Pabaton melayani dalam kelimpahan. Bukan melayani dari kekurangan kita. Bukan melayani dari apa yang tidak pernah kita alami dalam hidup kita. Nah, apa sih yang dimaksud melayani dalam kelimpahan? Di ayat yang kelima,
Sebab dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan dalam segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Apa artinya melayani dalam segala kelimpahan? Kita melayani karena hati kita yang diubahkan oleh Roh Kudus. Karena hati kita yang ditransformasi by Holy Spirit. Kita diubah, kita melayani bukan karena untuk mendapatkan berkat. Kita melayani bukan untuk supaya kita diselamatkan. Kita melayani, kita taat bukan supaya kita mendapatkan identitas kita. Kita melayani, kita taat bukan supaya kita diterima Tuhan. Bukan supaya kita diakui manusia, dihargai oleh manusia. Supaya kita melayani, kita taat bukan supaya kita mendapatkan identitas terbaik, terhebat, terkuat, tersohor dan lain sebagainya. Tapi melayani dalam kelimpahan adalah karena apa? Karena Tuhan sudah terima saya. Karena Tuhan sudah mengasihi saya. Karena Tuhan sudah menyelamatkan saya. Karena Tuhan sudah memperhatikan saya, memberi saya identitas yang baru, yaitu anaknya, Yesus Kristus. Inilah dasar kita melayani dalam kelimpahan. Bukan melayani supaya saya diberkati, supaya saya doa saya dijawab, supaya saya semakin hari semakin berkenan sama Tuhan. Enggak, saudara. Kita itu waktu kita masih berdosa, Tuhan itu udah sayang sama kita. Terlebih sekarang, kita udah ikut Dia, kita udah melayani Dia. Dia pasti sayang sama kita. Berkatnya sudah Tuhan jamin. Ya, bagian kita adalah mengasihi dan memuliakan Tuhan. Hidup dari kasih karunia Tuhan. Ya, supply itu mengalir saat apa, saudara? Saat kita melayani dalam kelimpahan. Bukan melayani dari apa yang tidak ada. Bukan melayani dari apa yang tidak pernah kita terima. Nah, kalau kita melayani dari apa yang kita tidak pernah terima, maka pelayanan kita itu, ketaatan kita itu selalu akan ada agenda pribadi kita. Selalu akan ada tujuan kita. Kalau nggak mencapai tujuan kita, kita jadi ngambek, kita jadi macet, kita jadi mogok melayani, mogok taat. Ya, kalau Bu Yaya dengar omongan saya, maka saya ikut jam doa. Kalau nanti di gereja itu menerima usulan saya, baru saya memberi persembahan. Kalau nanti saya dapat sesuatu dari si A, saya mau traktir dia. Semua yang kita lakukan dengan agenda pribadi kita, sebenarnya itu bukan pelayanan. Sebenarnya itu adalah melayani diri kita sendiri. Nah, tapi waktu kita melayani Tuhan dengan kelimpahan, kita akan melayani dalam ketulusan. Kita akan melayani nothing tulus. Kita akan melayani tanpa pamrih. Maka waktu dalam pelayanan kita itu bunyinya bukan supaya, tetapi walaupun, sekalipun. Ya, kita udah belajar minggu yang lalu Sadak, Mesak, Abednego. Kita belajar juga dari seorang Abraham. Kita juga belajar dari seorang Daniel. Mereka memiliki ketaatan yang luar biasa. Ketaatannya itu adalah ketaatan yang otentik. Kenapa, Bapak Ibu? Karena dia melayani dalam kelimpahan. Sekalipun Tuhan meminta apa yang paling kusayangi, aku mau memberikannya kepada Tuhan. Sekalipun aku harus dimasukkan ke dalam lubang singa, aku mau tetap setia kepada Tuhan. Sekalipun aku dibakar hidup-hidup, tapi aku akan tetap. Sekalipun aku gak kebakar, aku tetap menyembah Tuhanku. Itu kata Sadak, Mesak, dan Abednego. Nah, saudara, melayani dalam kelimpahan ini adalah jawaban atas seluruh pergumulan pelayanan kita. Ya, kalau di gereja kita semua jemaat Pabatuan melayani dalam kelimpahan, wow, atmosfernya pasti luar biasa. Penyakit pasti nggak berani hinggap di gereja kita, di jemaat kita. Ya.
semuanya sukacita, bahkan berkat-berkat yang Tuhan akan utus kemana jemaat Pabaton pergi. Karena apa? Di mana ada hati yang tulus, di mana ada hati yang melayani tanpa pamrih, melayani dengan kelimpahan dari Tuhan, melayani sekalipun, walaupun melayani karena Tuhan sudah menebus saya, karena Tuhan sudah memberkati saya, menerima, mengasihi, memperhatikan saya, maka saya mau mengasihi apa yang Tuhan kasih. Saya mau memperhatikan apa yang Tuhan perhatikan. Saya mau menghargai apa yang Tuhan hargai. Maka saudara, di sana terjadi kebangunan rohani. Mari bersama-sama kita melayani dalam kelimpahan kasih karunia Tuhan. Anugerah kebenaran, ya, dalam Roma 5 ayat 17. Kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan menjadikan engkau hidup dan berkuasa. Berkuasa atas kelemahanmu, berkuasa atas sakit penyakit, berkuasa atas kesusahan hidup, berkuasa atas segala tantangan-tantangan apapun yang ada di hadapan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan keluar sebagai pemenang. Kita akan menjadi jemaat yang mengalami janji-janji Tuhan, ya, mengalami kebenaran Tuhan di saat kita melayani dalam kelimpahannya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu. Kami mau terus belajar untuk melayani dalam kelimpahan. Ampuni kami Bapa, kalau sering kali dalam ketidaksadaran kami melayani supaya mendapatkan sesuatu. Kami melayani, memperhatikan, berbuat baik. Ada agenda pribadi kami. Tuhan, kami mohon ampun